Dinikahi Duda Galak, bab 12. Penulis Neng. Sial. Berkali-kali Eliana menghentakkan kakinya setelah tiba di halaman rumah megah Edgar menuju pulang. Terdengar suara tawa anak-anak. Eliana celingukan mencari sumber suara. Bibi, terdengar suara bisikan dari arah samping tempatnya berdiri. Eliana kembali mengedarkan pandangannya. Bibi, bisikan itu kembali terdengar. Bibi. Tiba-tiba saja kaki Eliana dipeluk seorang anak kecil. Eliana terperangah, lalu menundukkan pandangannya. Aksa? Eliana melambaikan tangannya, lalu tersenyum menatap Aksa. Bibi, apa kau datang untuk menemuiku lagi? Tanya Aksa masih mendongakkan kepalanya, menatap Eliana yang tinggi badannya jauh di atasnya. Eliana berjongkok, kemudian menangkup kedua pipi Aksa. Bibir kecil itu menunjukkan senyumannya. Eliana terkekeh. Di matanya, Aksa adalah anak laki-laki yang begitu lucu. Tidak, aku hanya ada keperluan pada ayahmu. Eliana menggeleng, lalu tersenyum lembut. Aku pikir Bibi datang ke sini untuk menemuiku. Aksa menunduk. Anak itu terlihat begitu kecewa, membuat Eliana semakin gemas melihatnya. Baiklah, aku datang ke sini untuk menemuimu, kata Eliana, membuat mata Aksa berbinar. Bibi, mau makan roti denganku? Tanya Aksa penuh harap. Eliana terlihat berpikir beberapa saat. Boleh, Eliana mengangguk. Ikut aku. Aksa menarik tubuh Eliana untuk menuju sebuah pintu yang ternyata menuju sebuah dapur. Dapur yang terlihat luas dan megah kini terpampang nyata di hadapan Eliana. Aksa, apa yang kau lakukan? Eliana menatap tubuh Aksa yang menarik kursi untuk menggapai rak yang berada di atasnya. Shh, mulai sekarang, ini adalah tempat persembunyian kita. Aksa menempelkan jari telunjuknya pada bibirnya. Eliana terdiam. Tidak lama, Aksa membuka salah satu lemari itu. Dan setelah lemari tempat makanan itu terbuka, terpampanglah berbagai macam coklat dengan segala bentuk dan segala warna. Eliana terlihat bingung. Aksa? Eliana kembali membungkam mulutnya kala mendengar suara hentakan langkah kaki dari arah ruang tengah. Dia segera menarik tubuh Aksa untuk berjongkok di bawah kursi makan yang berada tidak jauh dari sana. Aksa pun melakukan hal yang sama. Dia membekap mulutnya sendiri dengan beberapa coklat dalam dekapannya. Iya, atur saja semuanya. Malam ini aku akan memeriksa semuanya. Ya, atur saja. Terdengar suara Edgar tengah berbicara di telepon entah dengan siapa. Tidak lama, terdengar Edgar membuka kulkas, lalu meraih satu buah minuman kaleng, lalu menenggaknya hingga tandas. Beberapa saat, Edgar berdiri, mengedarkan pandangannya. Tanpa dia sadari, di bawah kakinya ada dua makhluk yang sedang menahan nafasnya. Tidak lama, Edgar kembali melangkahkan kakinya menuju ruang tengah kembali. Eliana menarik nafasnya panjang. Sementara Aksa, anak itu sudah duduk bersila sambil memakan coklatnya. Aksa, kenapa kau memakan coklat dengan sembunyi-sembunyi? Tanya Eliana merasa heran dengan sikap Aksa. Ayah selalu melarangku untuk memakan coklat, padahal aku menyukainya, ucap Aksa. Anak itu asyik sendiri kalau dia sudah menemukan makanan kesukaannya. Kenapa? Eliana mengerutkan dahinya. Ayah bilang, terlalu banyak makan coklat itu tidak baik, ucap Aksa dengan pipi ngembang-gembungnya, karena coklat telah memenuhi mulutnya sekarang. Kenapa ayahmu sangat aneh sekali? Gumam Eliana. Tapi Aksa hanya asyik dengan kegiatannya. Bibi, Aksa menatap Eliana. Iya? Apa? Eliana balas menatap Aksa. Bibi, mau jadi ibuku? Tanya Aksa dengan wajah polosnya. Dek. Apa? Apa? Eliana salah tingkah. Bibi mau jadi ibuku. Setiap hari menemaniku makan coklat dan menemaniku menggambar, ucap Aksa dengan polosnya. Eliana tertawa sendiri, membayangkan dia menjadi seorang ibu. Padahal dia belum menikah, sangat menggelikan.
Tiba-tiba, Aksa menjerit dan melemparkan coklatnya ke lantai, membuat Eliana bingung. Segera Eliana celingukan, lalu menangkap tubuh Aksa, mencoba menenangkannya. "Bibi jahat, kenapa tidak mau menjadi ibuku?" tanya Aksa dengan mata dipenuhi air mata. "Duh, bagaimana caraku menjelaskannya?" Eliana terlihat mulai frustasi. "Keributan apa ini?" Tiba-tiba, suara berat itu mengguyar telinga Eliana, hingga membuatnya mengerjap, lalu mendongakkan kepala. Dek, terlihat Edgar tengah melipat kedua tangannya di dada, sambil menatap Eliana tajam. Apa? Ini tidak seperti yang kau bayangkan." Eliana menggeleng-gelengkan kepalanya. "Bukankah kau tidak ingin bertemu denganku lagi? Bukankah kau bilang harga dirimu begitu tinggi? Kenapa kau masih di sini? Dengan membuat putraku menangis?" Edgar meninggikan suaranya. Wajah datarnya membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. "Aksa, masuk kamar." Edgar menunjuk arah kamar Aksa dengan tegas. "Tapi ayah, aku ingin bibi ini bersamaku. Aku ingin bibi ini menemaniku tidur," ucap Aksa mengeratkan pelukannya pada Eliana. "Kau berani melawanku?" Edgar menyeringai, menatap putranya tajam. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau membentak anak kecil?" Eliana menengahi mereka. "Apa hakmu? Dia putraku. Apapun yang aku lakukan pada putraku, itu terserah padaku," ucap Edgar semakin meninggikan suaranya. "Tapi kau tidak pantas membentak putramu sendiri." Eliana tak kalah keras suaranya. "Aku ingin bibi tetap di sini." Aksa menangis histeris, membuat kegaduhan di rumahnya, hingga membuat beberapa ART dan penjaga rumahnya berdatangan. Alangkah terkejutnya mereka kala melihat perempuan asing ada di dapur tuanya. Apa yang terjadi? Itu pikiran mereka. "Aksa, apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah menangis? Membuat kepala ayah tambah pusing saja." Edgar memijat kepalanya perlahan. "Ayah, aku ingin bibi tetap di sini." Aksa kembali menghibah di antara isakannya. Eliana memeluk Aksa perlahan, memberikan rasa nyaman pada Aksa. Perlahan, Eliana mengusap punggung Aksa yang masih sesenggukan. Aksa tidur ya. Sudah malam. Lain kali, bibi akan menemuimu lagi. Bibi akan memberikanmu banyak coklat. Bagaimana?" tawar Eliana sambil menyeka air mata Aksa dengan jari-jarinya. "Tidak, aku ingin bibi membacakan buku cerita." Aksa menggelengkan kepalanya. Eliana terdiam, menatap Edgar yang tengah menatapnya dengan tatapan sinis. "Nona, sebaiknya Nona mengantarkan Tuan Aksa ke kamarnya. Setelah itu, Nona baru pergi," ucap salah satu ART Edgar memberi saran, dan ART itu seketika mendapat tatapan tajam dari Edgar. Dia menundukkan kepalanya dalam, merasa takut. "Ayo Bibi, ikut denganku." Seketika Aksa berdiri, lalu menarik lengan Eliana, membuat Eliana mengikuti tubuh kecil Aksa. "Ini kamarku." Aksa membuka pintu kamarnya, lalu merangkak naik ke atas kasur, membenahi dirinya sendiri masuk ke dalam selimut. Sementara Eliana hanya melongo, bingung. Eliana masih berdiri di samping pintu, mengedarkan pandangannya pada kamar Aksa. "Bibi, ayo cepatlah, ceritakan aku sebuah dongeng." Suara Aksa membuat Eliana mengerjap, tersadar dari lamunannya. "Baiklah." Eliana berjalan menghampiri Aksa, lalu dia meraih buku dongeng Aksa yang terletak di atas nakas, di samping lampu tidurnya. "Aksa, mau diceritakan dongeng apa?" tanya Eliana lembut. Sementara itu tangan kanannya menepuk-nepuk bahu Aksa perlahan. "Dongeng si kancil saja," saran Aksa. Lalu Eliana menganggukkan kepalanya, membuka buku cerita si kancil. "Dahulu kala, di sebuah pegunungan yang dalam, terdapat seekor kancil yang terkenal sangat cerdik." Lambat, Eliana membacakan dongengnya dengan penuh penghayatan, hingga perlahan mengantarkan Aksa pada mimpi indahnya. Eliana menarik nafasnya, menghentikan kegiatannya. Eliana menutup buku dongeng Aksa, lalu menyelimuti tubuh mungil Aksa. Eliana mematikan lampu tidur Aksa, lalu beranjak menuju pintu, lalu menutupnya. Eliana keluar dari kamar Aksa. "Terima kasih,"
Tiba-tiba saja, suara berat itu membuat Eliana menggantungkan tangannya pada kenop pintu. Eliana membalikkan tubuhnya, menatap sumber suara yang tengah bicara padanya. Terlihat, Edgar tengah menyandarkan tubuhnya pada tembok di samping pintu kamar Aksa. Eliana terkesiap kalau melihat tubuh Edgar yang tengah menatapnya dalam. Bukan tatapan dingin, tapi tatapan mendamba.